Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bu Irami, Bu Ana, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Irami selaku dosen pembimbing pertama dan Bu Ana selaku dosen pembimbing kedua, serta teman-teman sehingga saya dapat menyelesaikan proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Naratif Review Potensi Limbah Biji Buah sebagai Agen Antibakteri Propoponibacterium acnes Penyebab Jerawat, disusun oleh saya sendiri, Randy Kristianto, NIM 1848053, Program Studi D3 Farmasi, Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, Yogyakarta, tahun 2021. Untuk sekarang masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Jerawat merupakan penyakit kulit yang sering dialami pada bagian wajah, leher, dada, dan punggung. Penyakit ini disebut juga sebagai acne vulgaris. Bakteri P. acnes merupakan bakteri yang tumbuh pada wajah yang terdapat benjolan kecil, berkepala kuning, berisi nanah, dan terasa gatal serta nyeri. Antibakteri merupakan zat yang dapat membunuh atau menekan pertumbuhan bakteri. Metode difusi dilakukan dengan melihat zona hambat di sekeliling cakram pada media padat yang mengandung bakteri. Rumusan masalah. Apa saja limbah biji buah yang memiliki efek antibakteri P. acnes penyebab jerawat? Yang kedua adalah bagaimana kekuatan antibakteri limbah biji buah terhadap P. acnes melalui uji difusi cakram. Tujuan penelitian. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui potensi limbah sebagai agen antibakteri P. acnes penyebab jerawat. Tujuan khusus yang pertama adalah mengetahui jenis limbah yang memiliki efek antibakteri P. acnes penyebab jerawat. Kedua, mengetahui jenis limbah yang paling potensial sebagai agen antibakteri P. acnes penyebab jerawat. Dan yang ketiga, mengetahui senyawa yang bertanggung jawab atas efek antibakteri P. acnes penyebab jerawat. Manfaat penelitian. Bagi ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan tentang aktivitas antibakteri P. acnes dari limbah terhadap bakteri penyebab jerawat yang akan memberikan manfaat terhadap pembuatan obat baru. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai efek limbah sebagai agen antibakteri P. acnes yang menjadi penyebab jerawat. Bagi industri, memberikan pengetahuan bagi industri dan dapat diaplikasikan ke pengembangan industri agar mendapatkan sumber pembuatan obat baru, khususnya obat anti jerawat. Tinjauan pustaka. Antibakteri adalah senyawa untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri. Pengendalian mikroorganisme bertujuan untuk mencegah penyebaran bakteri, membasmi mikroorganisme, dan mencegah pembusukan oleh mikroorganisme. Beberapa senyawa bahan alam memiliki aktivitas antibakteri seperti flavonoid, fenol, saponin, terpenoid, dan alkaloid. Bakteri P. acnes ini menyebabkan peradangan jaringan dengan imun dan tumbuh melalui folikel rambut. Biasanya kelenjar sebasea terdapat pada wajah, dada, punggung, serta bahu. Limbah buah-buahan merupakan bahan yang biasanya dibuang tanpa pengelolaan sehingga akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Ekstrak yaitu sediaan berupa cairan yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplicia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Pelarut dalam ekstraksi untuk bakteri P. acnes dapat menggunakan campuran etanol air dengan perbandingan 7:3 atau dapat juga menggunakan etanol 70%. Tanaman durian memiliki taksonomi sebagai berikut. Regnum plantarum, Divisio
Magnoliophyta, klasis Magnoliopsida, ordo Malvales, familia Bombaceae, genus Thurio, spesies Thurio-Sibenius Murr. Tanaman anggur memiliki taksonomi tanaman, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliophyta, ordo Rhamnales, famili Phytaceae, genus Vitis, dan spesies Vitis vinifera L. Tanaman mangga memiliki kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, dan genus Mangifera spp. Tanaman pepaya memiliki taksonomi sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledone, ordo Caricales, famili Caricaceae, spesies Carica papaya L. Tanaman manggis memiliki divisi Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Thalamiflora, familia Cutiferales, genus Garcia, dan spesies Garcinia mangustana L. Tanaman buah naga merah memiliki taksonomi tanaman, kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Cactales, famili Cactaceae, genus Hylocereus. Spesiesnya ada dua, yaitu buah naga merah adalah Hylocereus olyrisus dan buah naga putih adalah Hylocereus undatus. Tanaman kelengkeng memiliki taksonomi tanaman, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, bangsa Sapindales, suku Sapindaceae, marga Dimorcarpus, spesies Dimorcarpus longgan Murr. Kerangka teori meliputi sebagai berikut. Pertama adalah limbah buah, kedua adalah mencari jurnal limbah buah, ketiga ekstraksi, keempat akan menghasilkan senyawa berupa flavonoid, tannin, saponin, kemudian diuji dengan metode antibakteri yaitu difusi, dan terakhir adalah mengetahui seberapa daya hambat bakteri Nephrotheria terhadap bakteri P. agnes. Bab 3 atau metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Desain ini menggunakan literatur review 10 jurnal full text tentang potensi limbah sebagai agen antibakteri Propionibacterium agnes penyebab jerawat. Strategi penelitian menggunakan Google Scholar dan PubMed, menggunakan kata kunci yaitu antibakteri, P. agnes, ekstrak, limbah, dan biji buah. Metode uji yang digunakan dalam pemilihan yaitu metode uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi cakram. Untuk tabel kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Untuk kriteria pada population atau problem, inklusi didapatkan berupa ekstrak limbah buah berupa biji, sedangkan eksklusinya adalah tidak ada. Untuk kriteria intervensi atau pelakuannya adalah uji aktivitas ekstrak terhadap bakteri P. agnes dengan metode difusi, eksklusinya tidak ada. Untuk comparison, untuk inklusi dan eksklusinya tidak ada. Untuk outcome, yaitu akan mencari diameter zona hambat. Untuk study design, inklusinya menggunakan original article dan eksklusinya menggunakan literatur review. Untuk tahun terbit, untuk inklusi, artikel yang terbit antara 2011 sampai tahun saat ini yaitu 2021. Untuk eksklusinya, artikel yang terbit sebelum tahun 2011. Untuk bahasa yang digunakan untuk inklusi adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk eksklusi yang digunakan adalah selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris,
Untuk kriteria lainnya, untuk inklusi adalah artikel ilmiah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional, sedangkan untuk eksklusinya adalah karya ilmiah yang digunakan seperti KTI, skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk seleksi studinya, terdapat 123 artikel hasil pencarian melalui database Google Scholar dan PubMed. Untuk jurnal berseleksi sesuai topik didapatkan sebanyak 48 jurnal dan 41 diantaranya tidak memenuhi kriteria inklusi atau eksklusi karena terdapat duplikasi, dan jurnal yang digunakan dalam review sebanyak 7 jurnal. Untuk jadwal penelitian untuk studi pustaka dilakukan pada bulan November dan Desember. Untuk pencarian jurnal dilakukan pada bulan Desember. Untuk pengolahan data dilakukan pada bulan Januari. Untuk analisis jurnal dilakukan pada Februari hingga Maret, dan pembuatan laporan dilakukan pada bulan Maret. Terima kasih kepada Bu Irwami selaku dosen bimbing pertama dan Bu Ana selaku dosen bimbing kedua, serta teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi dari saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam mempresentasikan ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.